sehingga semua kembali kepada masyarakat dan impian Vanjava Kota Malang itu akan tercapai. Oke, intinya apa Pak? Nah, Udah panjang banget, kayak cerpen Pak, sumpah. Oke, selamat datang di podcast Lantai 3. Hari ini kita bersama Bung Aziz. Oh, Bung Aziz. hari ini kita bersama Bung Aziz. Jadi saya kata kenal pasti bisa jelasin nggak Pak? Bung Aziz itu siapa? ya. Orang menyebut AA ya. Karena nama lengkap saya Abdul Aziz, biasa disapa juga Bung Aziz. Saya kebetulan memutuskan untuk berlaga dalam laga Pilkada 27 November 2024 dari PDI Perjuangan. PDI Pak. PDI Perjuangan. Saya sehari-hari dari sejak tahun 2000 memilih dunia advokasi sebagai kawah Condro Dwimoko untuk terus memaksimalkan keberpihakan kepada publik, khususnya di Kota Malang. Aktif sebagai aktivis pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan kini Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Itu modal untuk berlaga guna memastikan Malang tanpa korupsi menuju Malang yang berkemajuan. Itu kira-kira. Oke, guys. Seperti yang kita tahu ya, setiap pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, lurah dan lainnya, itu butuh modal kan. Buka usaha aja butuh modal kan. Sekarang ini apa-apa emang butuh modal, ya nggak Bung? Betul sekali. Ya kan. Betul. Nah, dengan Bung ini mau maju ke pilkada ini, ada nggak duitnya? Kira-kira. Ya, jadi hampir seluruh kontestasi itu meniscayakan adanya kontribusi dalam bentuk kapital, dalam bentuk keuangan. Tentu orang yang berlaga, termasuk saya, itu artinya sudah siap untuk bagaimana kemudian kapital yang menjadi political cost itu memang mutlak kita persiapkan, tetapi kita anti money politik. Tapi kalau political cost kita siapkan. Money politik itu apa? Money politik adalah pemberian terhadap publik dengan cara melawan hukum, tidak dibenarkan oleh undang-undang pemilu. Kualifikasinya pidana. Kenapa dilakuin kan melawan hukum? Ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada publik untuk membeli suaranya begitu dengan cara melawan hukum dalam undang-undang pemilu, maka itu akan dikualifikasi sebagai pidana. Tetapi political cost itu tidak dikualifikasi. Contoh, kita misalnya menyiapkan seluruh saksi nih di Kota Malang. Nah, saksi itu kita berikan yang namanya transportasi. Nah, transportasi itulah yang kemudian disebut dengan political cost, bukan money politik. Artinya ada keterlibatan publik. Tapi kalau tanpa keterlibatan kemudian dia diberikan duit untuk kemudian diminta untuk memberikan suaranya kepada kita, maka itu kualifikasinya adalah menjadi money politik. Kayak gitu ya guys ya. Syarat maju pilkada itu ada 3. Calon harus punya uang, harus punya pendukung, harus punya partai. Ya. Untuk menjadi wali kota di Malang, harus ada 686.000 suara. Atau setidaknya 50% dari itu. Seandainya nih, ngasih per orang 200.000 plus transport. Bung punya duit berapa? Atau cukup nggak buat bayar segitu? Gitu. Ya, kalau konsep saya adalah bagaimana melibatkan publik menjadi bagian dari manajemen laga pilkada. Jadi tidak serta-merta kita kasih duit. Yang tidak dilibatkan. Jadi kita libatkan, asumsi saya
untuk political cost, untuk penguatan saksi sekota Malang seperti yang tadi disebutkan angkanya tidak lebih dari 3 meter. 3 meter. 3 meter. Partai ada kan? Ada. Oke. Punya partai nggak? Terus partai apa? PDI Perjuangan. Oke, PDI ya. Ya. Kalau PDI Perjuangan, itu kan calonnya harus menang, Ya. ya kan? Dan syarat untuk menang itu tuh harus berduit. Kalau PDI nih milih Bung, ada nggak sih tokoh lain kayak kan nggak terlalu berduit kan Bung? Sebanyak orang-orang berduit di sana gitu. Iya. Kenapa harus Bung? Jadi kenapa harus AA begitu ya? Ada beberapa pertimbangan yang tentu itu menjadi confident, percaya diri. Satu, saya memiliki visi yang jelas. Malang tanpa korupsi untuk mewujudkan Malang maju. Masuknya ke Malang sudah betul melalui Lawang. Oke. Tetapi kemudian sampainya tetap Malang. Nah ini agak filsafat ya, kira-kira begitulah. Kalau kita menyimak Bung Rocky Gerung begitu. Artinya kita ingin memastikan catatan kami itu selama 7 tahun terakhir Malang tetap Malang. Nah kita ingin Malang itu tidak terus Malang. Persoalan-persoalan korupsi itu mengitari betul Malang. Dan itu menjadi PR kita bersama dan itu menjadi kegelisahan. Itu pertama. Kemudian yang kedua. Berarti Bung bilangnya Malang itu banyak korupsi? Banyak korupsi. Itu fakta ya. Di Kota Malang legislatif itu tersandung korupsi, Komisi Anti Rasuah menggiring mereka ya ke Hotel Prodeo, kan begitu. Ada kemudian tempat lain yang kita sebut dengan Malang Raya itu juga keterlibatannya sangat tampak lah kita saksikan begitu. Maka menjadi persoalan utama adalah bagaimana memastikan Malang tanpa korupsi. Dan itu menjadi dunia saya dan tim relawan dan semuanya yang memang concern sejak beberapa tahun yang lalu pada aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inilah pintu utama untuk mewujudkan Malang maju. Malang maju mutlak harus mengekat praktek-praktek koruptif. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya memiliki visi yang tidak saja mengawang-awang. Kalau bicara Kota Malang tidak punya gunung, bicara Kota Malang tidak punya laut, bicara Kota Malang tidak punya tempat wisata. Nah, bagaimana mewujudkan tribinacita gitu kan? Pendidikan, industri pendidikan, wisata pendidikan. Di Kota Malang, mahasiswa per tahun itu ada sekitar 480.000 masuk ke Kota Malang. Oke. Kalau kita bayangkan ada 3 juta saja per orang dibeli uang saku oleh orang tuanya, maka ini tinggal kita kalikan. Ada perputaran duit yang luar biasa. Kalau ini dimanage dengan baik, maka akan menyumbang secara signifikan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Malang. Itu pertama. Yang kedua, industri. Industri pendidikan. Bagaimana kemudian memajukan seluruh lembaga pendidikan, lembaga persekolahan, lembaga perguruan tinggi. Itu kita akan bikin Memorandum of Understanding. MOU dengan seluruh lembaga pendidikan. Tentu dimotori nanti oleh Dinas Pendidikan. Kita ingin memastikan anak-anak di Malang tidak boleh tidak sekolah. Anak-anak di Malang tidak boleh ijazahnya tertahan hanya faktor karena tidak mampu secara ekonomi, entah menunggak SPP, entah menunggak uang pembangunan. Kita ingin pastikan itu. Tidak boleh itu. Harus ada subsidi silang. Yang tidak mampu harus kita bantu. Dan pemerintah kota harus turun tangan. Nah, wisata pendidikan. Kita memimpikan misalnya wisata-wisata dunia. Orang harus melancong ke dunia. Nah, itu kita ingin ciptakan di Malang tentang bagaimana wisata-wisata itu dapat diakses setidaknya oleh seluruh pelajar di Malang. Apakah itu persekolahan maupun perguruan tinggi. Yang terakhir, kenapa harus Aziz begitu? Kami clear and clean. Pasti. Pasti. Yakin. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Seorang calon harus memastikan diri dia clear, dia clean. Kenapa? Karena kalau tidak clear, dia tidak clean, maka ia pasti itu akan menghadapi persoalan entah di tengah, entah di ujung.
Gitu. Nah, untuk itu kita ingin pastikan bahwa laga dalam Pilkada Kota Malang itu sosoknya harus clear and clean. Tidak punya masa lalu, baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ataupun berkaitan dengan persoalan-persoalan moral. Nah, itu kira-kira. Intinya clean and clear ya guys ya. Terus balik lagi ke korupsi. Ya. Tahu dari mana Malang korupsi? Ini kan aku sebagai Kami di Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi cukup memiliki data yang memadai. Tidak saja korupsi di Kota Malang, korupsi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tingkat Provinsi Jawa Timur kita memiliki data yang cukup sejak 5 bulan yang lalu. Siapa dapat apa, siapa dapat berapa, programnya jalan atau tidak, dan seterusnya. Kita memiliki data, apalagi hanya di Malang. Memang tempat kami bergumul, tempat kami berkelindan, tempat kami kemudian membantu Komisi Anti Rasuah untuk mewujudkan visi yang terimplementasi di dalam Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi sebagai Indonesia tanpa korupsi. Kita ingin tarik ke kota kecil di Malang yang kita sebut dengan kota pendidikan, Malang tanpa korupsi. kalau Malang tanpa korupsi, itu menurut Bung Aziz gimana bentukannya? Nah, Perbedaannya? bagaimana itu Malang tanpa korupsi mewujudkannya? Orang tidak yakin. Dan orang tidak yakin. Memang harus tidak yakin. Dia harus tanya memang kepada calon-calon itu, termasuk saya begitu. Nah, saya akan menjawab di kesempatan yang baik ini, bagaimana memastikan selama ini antara eksekutif dengan legislatif itu kerap kali patut diduga terjadi perselingkuhan. Ya, perselingkuhan yang kemudian disebut dengan mens rea, niat jahat berakhir dengan pemufakatan jahat. Untuk apa? Untuk mengeruk yang namanya APBD. Oke. Nah, maka yang ingin saya lakukan bila PD Perjuangan itu mempercayakan untuk laga Pilkada 27 November 2024 ini dan masyarakat Malang itu kemudian menyambut dengan baik, maka nantinya saya ingin bahwa seluruh yang dikerjakan menjadi tugas pokok dan fungsi di eksekutif, di legislatif, itu betul-betul on the track hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada lagi itu yang namanya duit-duit untuk hari raya, duit-duit untuk mengesahkan APBD perubahan, dan seterusnya. Tidak ada lagi. Sehingga kita ingin membangun sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Mari kita berjalan bersama. Dan satu hal, bila betul-betul Tuhan menakdirkan saya untuk memimpin Kota Malang itu, pasca kemudian dilantik, kami akan bekerja sama dengan Komisi Anti Rasuah, dalam hal ini KPK. Kami akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Kami akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Kami juga akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Memorandum of Understanding itu kemudian menjadi satu pintu bahwa semua harus mengawasi. Kami harus diawasi, termasuk oleh warga Malang. Berarti warga Malang juga mengawasi. Harus mengawasi. Harus banyak bertanya begitu. Harus banyak mengoreksi, harus banyak menyoal gitu. Kalau perlu pemerintah kota yang patut diduga tidak benar dalam hal proyek tertentu, maka aksi demonstrasi itu mutlak harus dilakukan oleh publik. Itu bagian dari kontrol terhadap pemerintah kota, dan pemerintah kota tidak boleh alergi terhadap penyampaian aspirasi dalam bentuk aksi demonstrasi. Terus kalau misalnya ada salah satu pihak dari Bung Aziz ternyata diduga korupsi, itu apa tindakan Bung Aziz? Karena kan sesuai salah. Kalau di pemerintah kota atau saya sendiri misalnya, Bisa dari Bung Aziz sendiri oke, atau ketika? pemimpin itu mutlak harus bisa diteladani. Oke. Ucapan pemimpin, pikiran pemimpin, sikap pemimpin, perbuatan pemimpin harus selaras. Tidak boleh pikirannya, ucapannya, sikapnya, tindakannya itu bertolak belakang. Dalam teori itu disebut dengan integritas.
Integritas itu adalah kesamaan pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Kesamaan, paralel dia. Dan tentu on the track hukum. Begitu terjadi ketidaksamaan, itu disebut dengan tuna integritas. Nah, tentu saya pribadi itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana kemudian integritas itu terus terjaga dengan baik dalam situasi dan kondisi apapun, di dalam pengerjaan proyek apapun, di dalam pengesahan apapun, di dalam rancangan-rancangan apapun, dan seterusnya itu. Kita akan berikhtiar itu. Ya, kita akan berikhtiar itu. Nah, kalau ditanya bagaimana misalnya Anda patut diduga terlibat, misalnya begitu ya. Patut diduga terlibat. Sepanjang ada alat bukti permulaan yang kemudian mengarah kepada diri saya tidak menunggu untuk menuju penetapan tersangka. Saya akan resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin. Itu bentuk tanggung jawab moral bahwa masyarakat berhak memiliki pemimpin yang berintegritas. Kalau itu terjadi di lingkungan pemerintah kota, maka kita akan kerjasama dengan Komisi Anti Rasuah, dengan Kejaksaan Negeri, dengan Kejaksaan Agung, dengan BPK. Kita akan serahkan, kita akan antarkan dokumennya itu. Makanya kemudian nanti di awal-awal itu bayangan. Ini kan boleh kita membayangkan ya. Walaupun ini masih jauh. Angin rekom, saya belum mendengar ada angin ini kan ya. Mengarah ke tempat kami misalnya begitu. Tetapi dalam politik itu detik per detik. Dalam politik itu intrik. Dalam politik itu bicara strategi. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Hal yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin. Itu buat saya biasa saja. Untuk itu ikhtiar yang mulia untuk mewujudkan Malang tanpa korupsi, agar Malang itu berkemajuan itu, bayangan saya nantinya adalah bagaimana di setiap yang berada di pemerintah kota itu menandatangani fakta integritas yang akan dimulai dari pemimpinnya. Harus menandatangani fakta integritas, termasuk bila diduga atau disebut namanya di suatu persidangan atau di suatu dugaan korupsi, bersedia mengundurkan diri tanpa diminta. Oke, selanjutnya Bung Aziz punya tagline nggak sih? Biar sebagai branding Bung Aziz. Kalau tagline saya sudah saya buat itu sejak mengambil formulir di PDI Perjuangan. Karena saya langsung membuat press release. Saya ingin publik itu tahu calonnya ini siapa, calonnya ini mau ngapain, visinya itu apa, impiannya apa, punya kegelisahan apa. Makanya sampai hari ini saya dengan sengaja tidak memasang publikasi yang di pohon-pohon, yang di pojok-pojok, dan seterusnya. Saya sengaja mengambil pilihan itu. Dan buat kami sampai hari ini kami terus membuat satu tulisan tiap pekan. Satu tulisan tiap pekan. Dan hampir tiap 2 pekan kami sampaikan gagasan bedah pemikiran melalui forum-forum persis seperti di tempat ini. Di podcast-podcast. Publik harus mengerti apa prinsip-prinsip hidup seorang calon itu. Bagaimana keberpihakan calon kepada publik itu. Publik harus mengerti itu. Kita tidak cukup era-era kemudian publikasi besar-besaran, apalagi ini belum tahapan, buat kami tidak efektif. Publik harus mengerti siapa calonnya itu. Tagline kami, Malang Maju. Itu sudah kami tulis sejak kami mengambil formulir dan sudah diakses oleh puluhan media. Malang Maju, Pak. Malang Maju. Walaupun belakangan ada yang coba copy paste, tapi tidak di Kota Malang, di luar Kota Malang. Kota Malang. Di luar Kota Malang. Jadi kayak misalnya saya dari Padang, Padang Maju gitu. Ya, Padang Maju atau Malang Maju juga. Malang Maju juga. Malang Maju juga, tetapi tidak di Kota Malang. Kota lain tapi Malang Maju. Aneh Ya. dong bentukannya. Ya kan Malang Raya ini kan ada Kota Batu, ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang. Jadi ada yang mengcopy dan mempaste Malang Maju. Oh ya. Paham. Ini hampir-hampir kelar ya Pak ya. Ya. Secara singkat Pak, biar masyarakat Kota Malang tuh tahu kayak visi, misi.
Ya Pak. Oke. Secara singkat. Kalau visinya adalah mewujudkan Malang maju Oke, sesuai tagline. sesuai tagline. Ya. Di dalamnya sebagai bentuk turunan dari visi itu, Malang tanpa korupsi. Nah, persoalan Malang itu apa sih? Ya kan begitu pertanyaannya. Malang itu kemacetan, Malang itu banjir, Malang itu sampah, Malang itu tribinacita, pendidikan, distrik pendidikan, wisata pendidikan. Kalau tadi saya di awal sudah singgung soal tribinacita. Sekarang adalah soal bagaimana itu banjir. Ya kan? Nah, saya kebetulan berdiskusi dengan mantan-mantan kepala daerah. Baik di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Saya kopdar, saya ngopi, saya bikin 17 pertanyaan. Apa yang sudah, apa yang belum? Di saat Anda memimpin. Nah kan begitu. Dan apa kendalanya? Kita matchkan ini nanti dengan pikiran-pikiran saya itu. Nah kaitan dengan banjir, kita akan menggalakkan seluruh elemen. Termasuk tidak boleh ada air mengenang. Kita akan membuat pasukan khusus. Di setiap hujan itu pasukan khusus itu memastikan tidak boleh ada air mengenang. Pasukan hujan namanya Pak. Pasukan hujan, ya. Pasukan hujan. Yang kedua, sungai-sungai. Seluruh perairan kita ini harus ada program setiap bulan bersih-bersih seluruh sungai. Dan melibatkan seluruh elemen. Dan pemimpinnya juga harus turun ke situ. Ya kan? Terus yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan itu soal pembangunan-pembangunan yang kemudian membuat atau justru potensi itu banjir. Pembangunan-pembangunan, ada pembangunan mall, ada pembangunan ruko, dan seterusnya yang kemudian yang awalnya itu ada sungai kemudian menjadi tidak ada sungai. Itu kita akan lakukan revitalisasi. Kita akan evaluasi titik-titik yang menyebabkan potensi banjir. Yang keempat adalah kalau kita bicara titik banjir, ada Jalan Soekarno-Hatta, ada Jalan Galunggung, ya, kemudian ada Es Parman. Ini 3 titik yang menjadi pusat selama ini. Kita ingin bahwa bagaimana mengurai itu. Ya, bagaimana mengurai itu? Kita akan menggandeng seluruh ahli, termasuk ahli geologi, ahli alam, ahli air, orang-orang yang expert di bidangnya. Kita tidak mungkin kemudian berjalan sendiri. Itu satu berkaitan dengan banjir. Yang kedua berkaitan dengan sampah. Pakai ini ya Pak. Dukun musir hujan ya Pak. Pada ini. Ya kalau dukun itu kan kita ini kan kota pendidikan ya. Tentu kita juga hargai profesi dukun yang bisa mengusir itu namanya hujan. Dan saya tahu itu. Bisa diusir, hanya dipindahkan saja sudah bisa. Ya pindahin itu kan, dipindahkan saja sudah bisa. Tetapi hujan itu tidak pernah direncanakan. Ya kan? Kemudian mengusir itu hanya momentum-momentum tertentu. Biasanya sih di perayaan-perayaan tertentu, perayaan pernikahan, resepsi pernikahan dan seterusnya ya. Tetapi kita tidak bisa menghalau hujan yang kemudian turunnya juga tidak diundang karena itu memang murni domain Tuhan. Oke, kita tidak punya kuasa. Bagaimana kemudian mengatur sedemikian rupa hanya mengandalkan dukun. Nah, begitu. Saya hormat kepada dukun yang punya kemampuan lebih. Tetapi ini Kota Malang kita ingin ciptakan bagaimana potensi banjir itu dapat ditekan sedikit demi sedikit secara berangsur dan berkesinambungan. Ini lama Pak. Memang lama. Yang dipakai itu. Tidak bisa cepat, tidak bisa bim salah bim. Harus dihargai prosesnya. Karena Tuhan pun itu tidak menghargai hasil. Tuhan itu menghargai proses. Ya itu kan soal banjir. Sekarang yang kedua soal sampah. Bagaimana sampah itu? Saya sudah bertemu dengan orang-orang luar negeri. Saya sudah pegang itu proposalnya. Pernah diajukan. Pernah ketemu di rumah makan. Buat saya sederhana. Kalau saya berada di pemerintah Kota Malang, saya akan mengajak Kabupaten Malang, Kota Batu untuk duduk bersama. Kita beri lahan, kita sewakan memorandum of understanding selama 15 tahun untuk membangun di situ bagaimana kemudian satu bangunan itu mampu menampung seluruh sampah yang ada. Maka nanti tidak ada lagi Supiturang.
Tidak ada lagi tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan sampah sementara tidak ada lagi. Dan abunya itu bisa jadi boto merah, batu bata. Sehingga semua kembali kepada masyarakat dan impian Vanjava Kota Malang itu akan tercapai. Oke, intinya apa Pak? Nah, Udah panjang banget kayak cerpen Pak sumpah. oh iya. Jadi karena saya juga kebetulan ini basicnya penulis. Yang ketiga adalah soal apa? Kemacetan. Impian saya membangun jalan di atas jalan. Membangun jalan di atas air. Seluruh jalan kita akan bangun itu jalan. Seperti daerah khusus ibu kota. Jalan di atas air gitu Pak. Dia jalan di atas air, jalan di atas jalan. Seperti MT Haryono, Jalan Gajayana. Semua akan ketemu titiknya. Seperti di ibu kota itu. Hanya dengan jalan itu akan mampu mengurai. Tidak ada kemacetan. Kalau sudah tidak ada kemacetan, maka potensi ekonomi itu akan luar biasa. Dan itu membutuhkan kerja keras memang dari seorang kepala daerah untuk menggandeng investor-investor baik di dalam maupun luar negeri. Dan kita akan lakukan itu. Oke, cerita Bung Aziz ini cuma fiksi atau emang bisa jadi kenyataan nih Pak? Bisa jadi kenyataan. Kita harus yakin itu. Harus percaya dan yakin. Karena semua berangkat dari impian. Tidak ada berangkat dari kenyataan. Berangkat dari impian, berangkat dari blueprint. Ya. Cetak biru. Bagaimana kemudian nanti diwujudkan bersama-sama. Seluruh pihak itu bisa bekerja sama. Seluruh pihak itu bisa mengawasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini masih dunia. Kalau nanti di akhirat di hadapan Tuhan, sesuatu yang bisa diotak-atik itu tidak bisa. Harus yakin. Dan saya memegangi apa yang menjadi hadis qudsi dari Tuhan. Ana inda dhonni abdibi. Aku, kata Tuhan, sesuai prasangka makhlukku. Jadi kalau Aziz menyangka kaitannya dengan pertanyaan tadi, yakin. Percaya. Harus demikian. Tidak ada titik keraguan. Oke, padahal cuma ngejelasin visi misi doang, cuman panjang banget ya. Kayak berasa cerpen. Aku dengarnya kayak berasa cerpen. Cuman kan ya mungkin Bung Aziz percaya gitu kan. Ya. Saya akan mengajak semua orang untuk mempercayai itu. Karena saya percaya melalui blueprint yang ada, melalui tulisan, dunia pun bisa dirubah. Berangkat dari blueprint. Kalau seorang calon pemimpin, blueprintnya saja tidak ada, apa yang akan kita yakini untuk mewujudkan Malang Maju itu? Dia harus ada konsep-konsepnya, harus jelas. Gitu loh. Bagaimana membangun sinergitas antara eksekutif dengan legislatif? Bagaimana memastikan sesuai peraturan perundang-undangan? Tidak melanggar hukum. Nah, kita kerjasama dengan berbagai pihak. Itu buat saya sangat mungkin bisa dilakukan. Kalau dari saya, menurut saya visi misi Bapak itu memang beda kan. Memang udah kelihatan. Kalau bisa saya cerpen itu. Masyarakat tuh udah bosan dengar-dengar yang kayak gitu-gitu tuh. Mana cara meyakininnya? Ya. Kenapa masyarakat bosan? Itu Naik tentu gitu, ada Bang. sebab. Ya Ya kan? Ya, Tentu ada sebab. Orang misalnya pilkada, itu yang ngomongnya visi misinya pasti yang kayak yang Bapak sebutin tadi gitu kan. Apa bedanya sama Bapak yang nyebutin? Bedanya, saya memproduksi visi misi itu berdasarkan kegelisahan-kegelisahan yang tersaji dalam fakta-fakta di lapangan. Selama ini tidak saja di Malang, hampir di seluruh Indonesia, visi misinya itu ada yang sengaja membuatkan. Di mana seorang calon itu sesungguhnya tidak mengerti visi misinya, hanya untuk kepentingan disampaikan dalam forum-forum debat. Tetapi visi yang kami susun itu adalah berangkat dari kenyataan yang menjadi kegelisahan seperti korupsi. Itu fakta. Kenapa ini terus-menerus korupsi ini ada di Malang? Kita ingin pastikan korupsi ini harus berhenti. Karena kalau tidak berhenti, impian Malang Maju itu tidak akan pernah tercapai.
Bayangkan kalau APBD terkeruk. Itu kira-kira. PAD Kota Malang itu 3M. Yes. Ambisinya nggak usah banyak-banyak lah. Ya, benar nggak? Ya. Nggak usah bikin visi misi apalah itulah. Kayak ngabisin duit doang kan, habisin anggaran, apalah segala macem. Kalau nggak realisasi, dari sudut pandang masyarakat kan jadinya sama aja gitu. Itu mudah saja sebenarnya. Misalnya saya mau ingat sejarah mantan wali kota yang semua orang meyakini dia bakal kena dalam kasus korupsi proyek jembatan Kedung Kandang. Faktanya tidak kena. Mengapa tidak kena? Karena sang kepala daerah ini tidak menandatangani dokumen dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, proyek itu sudah diasuransikan. Sehingga tidak ada potensi kerugian negara yang awalnya dari 1,7, 1,8 versi BPK, versi BPKP itu dapat ditutup, bahkan itu masih susuk kata orang Jawa, ada kembalian sehingga kembali kepada APBD. Artinya apa? Publik pendapatan belanja daerah itu akan tetap aman kondisinya, stabil. Nah, gimana nih host nih? Kok pergi begitu saja nih? Nah, tapi enggak apa-apa, saya tunggu. Barangkali host juga mau ngopi dulu. Hostnya lah, suruh balik dulu lah hostnya ya. Biar kita bisa menuntaskan. Ada yang mau saya sampaikan dan ini baru nih. Nah, gitu loh. Ada lagi Pak? Ada. Seluruh proyek di Kota Malang ke depan kita asuransikan. Pembangunan apapun kita asuransikan. Sehingga tidak ada potensi kerugian negara, keuangan negara. Kelemahan kita selama ini tidak diasuransikan. Maka menjadi penting mengasuransikan seluruh proyek-proyek. Dan kita juga ingin memastikan seluruh pekerja yang mengerjakan proyek-proyek itu, termasuk keamanannya. Ngomong doang Pak. Nah ini ya memang satu konsep, gitu ya. Ini satu konsep yang memang harus kita sampaikan, semua berangkat dari konsep. Nah kira-kira begitu. Ya kru ya. Nah kira-kira begitu. Kalau tidak ada konsepnya apa yang mau dilakukan? Nah ini ngopi lagi nih, ya. Host kita ini ngopi lagi, enggak apa-apa. Saya sabar menunggu. Ya terima kasih sudah menonton cerpen barusan. Jangan lupa nonton podcast Lantai 3 berikutnya. Thank you.